Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon izin karena kita dalam kondisi siaran, saya akan turunkan ini, gitu ya, karena jarak kita cukup memenuhi syarat. Baik, hari ini kita saksikan, padahal polisi sudah membuat undang-undang ITE yang sangat mudah untuk menjerat, tapi nggak pernah berkurang yang namanya fitnah di sosial media, nggak pernah berkurang yang namanya provokasi, akun-akun anonim, kalau istilahnya orang sosial media, akun-akun bodong terus bermunculan seperti jamur di musim hujan seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, ini nggak bisa didiamin. Tadi pagi saya menghitung ada 800 akun baru dengan 0 follower, 0 semua dengan alat kita, itu 800. Bayangkan kalau umpamanya satu pagi aja bisa menternakkan 800 akun bodong, kalau mau setahun bagaimana? Nah, dalam rangka itu kita pagi ini kedatangan seorang tokoh, seorang namanya juga Indonesia Leaders Club, calon leader ya, yang sekarang duduk di dalam anggota DPR. Namun kali ini beliau berbicara atas nama pribadinya, Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan seorang yang dikenal jagonya rekonsiliasi, ya. Ada ribut di sisi kiri, di sisi kanan. Kalau ketemu orang ini langsung cus gitu loh, adem gitu ya. Termasuk beliau dan almarhum, kita sebut dulu Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Kita terus berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan Ustaz Maher Atuwailibi. Ustaz Maher dengan kerasnya dan Ustaz yang satu ini dengan lembutnya saya padukan di tempat kami pada waktu itu. Ya lah Ustaz Dedi Sulaiman. Satu lagi mitra saya, dia orang Betawi asli. Dia akan melihat dari budaya. Jadi ada tokoh politik, ada tokoh agama, dan tokoh budaya. Budayanya ini kayak kita juga, orang Betawi itu Len. Paling kenal nggak? Yang Mades dulu, Masa Depan Suram. Orangnya asik, tapi kenapa ya jadi tokoh antagonis? Dia orang ini nggak bisa jalan ke mall. Kenapa ya? Mak-mak timpukin. Iyalah Bang Kubil. Waalaikumsalam. Acara berjalan 1 jam ya, dan ada beberapa iklan, nanti minta maaf. Tapi saya mesti minta awal itu dari Bang Andre lebih dulu. Nanti berakhir di Bang Andre. Bang Andre, mohon kasih arahan nih. Ini calon pemimpin masa depan. Ya, saya hanya mengundang orang-orang yang akan menjadi leader di Indonesia. Dan Indonesia membutuhkan orang seperti Bang Andre. Anda bisa lihat sendiri bagaimana jadinya. Dan tetapi saya mau tanya dulu ke Bang Andre. Bang Andre adalah korban fitnah. Bang Andre juga korban provokasi. Dan bagaimana Bang Andre menyikapi secara pribadi dan juga Bang Andre sebagai wakil rakyat. Nah, tolong masukan buat kita Bang Andre. Iya, Ustaz. Jadi dalam dunia media sosial sekarang, para politisi, ya, para public figure itu kan dituntut, ya, bahwa kami nih sebagai anggota DPR, kami sebagai politisi memang diwajibkan untuk menginformasikan kepada masyarakat apa kinerja, apa kerja nyata, apa aksi nyata kami, supaya masyarakat tahu. Karena mohon maaf Ustaz, ya, di zaman sekarang kan orang agak skeptis dengan politisi ya, anggota DPR, apakah anggota DPR bekerja atau tidak. Nah, makanya aneh, selain di media mainstream muncul ya, di berbagai berita online, koran secara rutin, juga aktif mensosialisasikan dan mendistribusikan aktivitas di DPR maupun di Dapil kepada masyarakat di media sosial. Nah, alamat akunnya sebelum kita lupa, pemirsa, akunnya perlu di follow. Kenapa? Karena kabar tentang Bang Andre Rosiade lebih banyak dari buzzer. Nah, ini nggak benar, mesti berimbang. Akun follow-nya ntar ikut ya, tadi tulis ya. Ya, Andre_Rosiade sama itu. @Andre_Rosiade ya. Instagram, Twitter sama semua. Intinya gini. Nah, meskipun kita dibully, dicaci dengan akun-akun yang nggak jelas itu, aneh sih tenang aja. Jadi banyak
pemilih, masyarakat yang semakin objektif. Jadi meskipun kita dibully, tenggelamkan Andre, kami misal mini Andre kan gitu, secara sistematis Ustaz. Jadi mohon maaf ya, ada kelompok secara sistematis selalu bilang tenggelamkan Andre, tenggelamkan partainya Andre gitu. Ya kami bekerja saja. Jadi kami tidak perlu menjawab, meladeni bulian itu, makian dan cacian. Kami tunjukkan kerja. Dan insya Allah masyarakat akan lihat Andre bekerja dibandingkan dengan anggota dari kelompok itu bekerja atau tidak. Nah itu yang kami jadi bulian itu ya sudahlah, itu resiko perjuangan. Anggap itu masukan, anggap itu vitamin untuk menambah semangat. Lalu kita jawab dengan kerja. Postingan di DPR kita. Jadi anggota DPR itu kan parlemen itu bicara. Kita dibayar untuk bicara. Anggota DPR itu harus menunjukkan dia bicara di ruang rapat resmi. Saya di Komisi 6, saya bicara di rapat Komisi 6 atau di dalam rapat paripurna atau dalam rapat alat kelengkapan. Nah, kita tunjukkan itulah bekerja. Nah, rekamannya ada Ustaz. Jadi Ani belajar juga dari temannya beliau Ahok. Kan suka nih ngerekam-rekam. BTP nih. Suka merekam kegiatan dia, rapat-rapat. Saya ambil yang baik di situ ya. Meskipun banyak juga jeleknya Ahok. Saya salah satu tukang kritik Ahok Ustaz. Di Komisi 6 itu suka mengkritik beliau sebagai komut Pertamina. Tapi rekaman-rekaman kerja itu sengaja kita posting ke media sosial supaya mereka tahu Andre itu duduk jadi anggota DPR, berbunyi bicara di ruang rapat. Bukan sekedar anggota DPR yang mohon maaf kerja di Twitter tapi nggak bekerja di ruang rapat. Mohon maaf Ustaz. Dan hasilnya kelihatan kan? Ya alhamdulillah. Kebetulan kami di Komisi 6 Ustaz. Komisi 6 itu bermitra dengan Kementerian BUMN, bermitra dengan Kementerian Perindustrian, bermitra dengan Kepala BKPM, bermitra dengan Menteri Koperasi dan UKM dan lembaga lainnya. Nah, alhamdulillah salah satu perjuangan kami selama 1 tahun di Komisi 6 itu bagaimana menyelamatkan industri semen nasional. Mohon maaf, industri semen nasional adalah satu-satunya industri strategis di mana Indonesia masih menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sisanya industri strategis kita penonton. Nah, alhamdulillah kami berjuang bersama-sama dengan Serikat Pekerja Semen se-Indonesia Ustaz. Kita bisa menang, kita bisa membuktikan bahwa ada praktek predatory pricing. Pabrik Cina, semen Cina di Indonesia yang investasi itu sengaja jual murah supaya industri semen kita bangkrut, dia ambil alih, nanti dia jual mahal. Itu kita buktikan di KPU. Aneh sebagai anggota DPR teriak-teriak terus di ruang rapat dengan Kepala BKPM, BUMN, Kementerian BUMN dan Menteri Perindustrian. Alhamdulillah dan Menteri Perdagangan berhasil Ustaz. Sekarang sudah ada dalam ratas Februari 2020 Presiden Jokowi sudah memutuskan moratorium pembangunan pabrik semen baru. Ustaz, bayang ratusan triliun pabrik semen kita selamatkan, berapa juta orang yang terlibat situ. Moratorium sudah. Sekarang dengan Menteri Perdagangan tidak ada lagi impor semen. Ini informasi kayak begini baru tahu nggak? Jadi baru tahu itu kerja kita. Itu ratusan triliun aset kita selamatkan. Itu kita kerjakan di DPR. Lalu soal Ustaz, dulu itu impor baja Ustaz, itu hampir 100 triliun setahun. Bayangin itu yang bikin salah satu defisit APBN kita. Nah, aneh teriak-teriak di situ di Komisi 6 minta impor baja di stop ya atau diturunkan. Alhamdulillah banyak yang ganggu nggak? Alhamdulillah nggak ada. Banyak yang usul-usul atau orang lain merasa terganggu dengan Bang Adi di DPR atau di lingkungan. Saya pernah dilaporin berkali-kali ke pimpinan. Tapi ya alhamdulillah pimpinan partai kami sangat rasional, sangat objektif. Saya sampaikan bahwa yang kita lakukan itu untuk menyelamatkan sumber daya alam, untuk menyelamatkan aset negara. Ya sesuai taklimat Pak Prabowo bahwa Gerindra itu hadir harus untuk bersama rakyat dan menyelamatkan aset negara, menyelamatkan aset. Nah, alhamdulillah saya masih selamat belum dipindah komisi gitu. Alhamdulillah. Nah, karena memang pimpinan kami di fraksi, di partai memang sangat rasional dan objektif. Ada kan satu partai ketika salah satu anggotanya itu vokal, habis vokal besoknya pindah kan ada. Walau aneh nggak mau komentari partai lain, tapi yang jelas kalau di kami sangat objektif. Asal kita bekerja dengan tupoksi di komisi sesuai dengan tugas tanggung jawab serta jati diri partai, manifesto partai. Insya Allah kita misi value daripada partai. Gitulah Pak Prabowo kan pesan
kita harus selamatkan aset negara, kita harus pastikan sumber daya alam negara juga bisa dimiliki dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu kita kerjain. Pada waktu Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, itu di antara internal kita itu banyak juga yang bilang, kok masuk sih? Saya cuma balik tanya, oke, kalau bukan beliau, tolong tunjukkan satu orang yang paling layak untuk duduk sebagai di situ. Enggak, kalau nggak bunyi mendingan lo diam dah. Ya memang menarik Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Dulu kan waktu Ani ngomong waktu itu habis pemilu ya, kalau nggak salah saya bilang di media bahwa akan ada pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena saya di demo di Kartanegara, Stad Ani lihat batu, Andre pengkhianat gitu. Ini kan bukan, jadi gini saya rasa Indonesia jauh lebih dewasa dibandingkan Amerika ya. Seharusnya ya. Ya Pak Prabowo jauh, mohon maaf dengan segala hormat ya, Pak Prabowo jauh lebih legowo dibanding Donald Trump ya. Beliau ya demi kepentingan bangsa dan negara mau bertemu dengan Pak Jokowi, karena tanpa persatuan, tanpa kebersamaan, pembangunan Indonesia itu nggak bisa jalan. Mohon maaf, Ani di DPR sekarang merasakan betul ya dalam krisis ekonomi kita nih, resesi sekarang. Kita krisis. Lalu kita ada wabah COVID-19, pemerintah itu butuh dukungan rakyat. Pemerintah itu butuh kita semua agar semua langkah bisa dilakukan. Mobil khusus nih depan mata. Bagaimana sekarang pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk tenaga kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan yang baru itu bagaimana sekarang sengaja mengumumkan setiap minggu provinsi mana yang nakesnya belum divaksin. Karena vaksin itu sudah tersedia di seluruh provinsi. Nah, alhamdulillah Ustaz. Rasa aneh nih kalau kita bersatu, kita mau bergandengan tangan, insya Allah Indonesia ini bisa bangkit. Amin. Nah, kalau mau berbeda nanti 2024 pemilu lagi lah, gitu lah. Ya, nanti berbeda lagi, kita berdebat lagi, kita bertarung lagi. Tapi sekali lagi, partai politik lain bukan musuh kita. Rival politik itu bukan musuh kita. Kita sama-sama anak bangsa, mungkin punya beda partai, beda pendapat. Itu hal yang wajar. Berbeda itu boleh, musuhan yang nggak boleh. Iya gitu, Ustaz. Nah, kita dapat pencerahan yang banyak sekali. Saya jadi teringat pada waktu Barack Obama bertarung keras dengan Hillary Clinton. Di hari pas penetapan Barack Obama menjadi presiden, hari itu juga Barack Obama mengundang Hillary Clinton, dan Hillary Clinton legowo untuk menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Kalau umpamanya kita bisa begitu, kalau umpamanya Amerika bisa begitu, kenapa kita kagak? Dua-duanya udah akur, tenang, di bawah masih pada ribut. Iya betul. Bang Deddy Sulaiman, Iya Bang. kita kenalnya DS. Bagaimana Bang Deddy? Bang Deddy kan dikenal sebagai jagonya rekonsiliasi. Banyak banget yang kita tahu yang ribut di sini. Kalau ketemu Bang Deddy kelar itu. Nah sekarang Bang Deddy terlalu banyak nih fitnah-fitnah seperti ini. Pertama saya mohon tanggapin apa yang Bang Andre bilang, dan kedua Bang Deddy melihat situasi ini kayak gimana sih, fitnah merajalela. Tadi beliau bilang kan dibully, difitnah itu bahkan meninggikan derajat. Gitu. Gimana Bang Deddy ngomong gitu? Jadi Masya Allah begini ya, sosial media ini adalah dunia yang unik. Orang bisa caci maki orang tapi dia nggak bonyok. Hanya di sosial media. Ya. Jadi untung ada sosial media juga. Jadi orang bebas berbicara. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, ketika ada serangan ke pribadi saya di sosial media, meskipun sudah Pak B bilang sejuk, mendamaikan, nggak ngomong aneh-aneh, tapi tetap aja ada haters itu kan tetap ada. Selalu saya lihat tuh, ini followersnya berapa. Rata-rata tuh akun bodong gitu. Karena orang jarang membuli dengan akun aslinya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga tahu yang punya akun itu siapa gitu. Saya nggak tahu dari cara menulis saya ketahuan. Nah, titik komanya bisa lihat ini tulisan siapa ini. Gitu. Sama persisnya gitu ya. Jadi bagi saya itu nggak perlu dipikirkan sebetulnya bullying di sosmed ya. Karena haters di sosial media ini ketika jumpa orang yang dia benci, dia minta foto bareng. Nah, dia benci sama Bapak ini, tapi pas ketemu minta foto bareng, dia selfie dulu, selfie. Nah, jadi nggak penting amat sebetulnya. Saya menggunakan sosmed untuk dakwah saja. Untuk dakwah, dan saya alhamdulillah ada followers meskipun nggak sebanyak influencer lain yang berjuta-juta followers, tapi semua aktif. Itu bukan settingan, itu orang-orang yang mengikuti dakwah saya sekian tahun. Alhamdulillah saya belajar dengan guru-guru yang mengajarkan untuk menjadi orang yang di tengah-tengah.
Jadi orang di tengah-tengah, dan jalan yang benar tuh jalan yang lurus, bukan yang belok kiri belok kanan. Ya. Karena syaitan tuh kadang-kadang kalau nggak bisa ngajak orang ke kiri, dibawa ke kanan. Benar gitu. Keren juga kan. Jadi ketika kita nggak disuruh maksiat, seolah-olah kita nih ketika kita nggak bisa diajak maksiat, disuruh kita taat tapi dengan penuh kesombongan. Nah, kalau saya pribadi, hater saya di sosial media hanya orang-orang yang berikhtilaf masalah hobi saya. Musik, itu aja. Saya dicaci maki gara-gara ini, dibilang anak setan lah, dibilang macam-macam lah. Kan saya di SAS tuh, dari Sulaiman N Sahabat, kan itu diganti-ganti lah. Di SAS dari Sulaiman N Sahabat, jadi itu judul lagu. Sulaiman anak setan. Macam-macam lah. Dengan dari Sulaiman diganti dari siluman gitu, macam-macam. Dari siluman. Tapi bagi saya, ya mungkin ini cara Allah untuk memuliakan kita juga kan, mengangkat derajat kita, mendapat transferan pahala dari orang yang mencaci maki kita. Memang itu akun bodong, tapi malaikat kan tahu yang nulis siapa. Oke, tadi Bang Andre tadi bilang beliau juga seperti Pak Dery, kita biarin, kita begini. Bang Dery juga begitu. Kita kan punya Menkominfo, kita punya polisi cyber yang bisa menelisik, mengukur, sini, gitu. Nggak ada usaha untuk itu. Pernah ada beberapa orang saya laporin, hilang akun. Dia mundur. Karena dia waktu itu ada orang menghina ulama. Dia hina Ustaz Abdul Somad dengan sebutan Ustaz Ahlus Subhan. Itu saya laporin dia ke Polres. UAS jadi Ustaz Ahlus Subhan. Ya, itu orang saya caci maki, kemudian saya bilang nggak bisa. Dicoret-coret itu muka ulama tuh. Saya bilang kalau muka aneh ente coret-coret, anak nggak bakalan laporin. Apa-apa. Ente bilang anak caci maki nggak apa-apa, mungkin anak lebih hina dari apa yang ente caci itu, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau guru anak ente caci maki, ya tunggu dulu. Nah, jadi anak laporin be. Orang pernah juga bully babe dulu, anak bela juga. Pokoknya. Pernah ya? Iya, pokoknya semua orang yang membuli guru-guru anak itu anak hajar habis be. Anak sampai dipanggil gara-gara mimpi. Jadi be, anak lihat ya. Ini mungkin masukan juga buat pemerintah ya untuk berlaku adil. Berlaku adil di dalam sosmed ini. Karena setiap postingan yang tidak sesuai, ya ini akun asli nih, itu beberapa kali di take down sepihak tanpa ada. Saya kadang-kadang nggak bagi saya itu nggak ada ujaran kebencian di dalam postingan saya, nggak ada mengkritik siapa-siapa. Tapi kalau pemerintah nggak suka, itu pihak salah satu sosial media ya. Itu dia langsung hapus aja, Ben. Langsung hapus, dan itu kadang-kadang lama-lama kita di shadow ban, orang nggak bisa lihat postingan kita. Kita di searching nggak ketemu nama kita, Bang. Follower nggak bisa nambah aja. Jadi saya berharap ketika kita pemain sosmed tidak baperan, pemerintah juga jangan baperan gitu loh. Santai aja gitu loh. Pokoknya selagi kritikan itu masukan dengan kata-kata yang penuh adab, itu nggak ada masalah. Ya nggak ada. Termasuk sahabat kita yang wafat almarhum Ustaz Maher ya. Saya berkali-kali menegur beliau ketika ada diksi yang kasar ya. Tapi beliau selalu mengadakan pembelaan kalau saya ini orang Medan, orang ini karakter kita bicara seperti itu. Ya saya memaklumi lah. Ya, ini mungkin karakter beliau. Tapi aslinya beliau orang sangat lembut. Kita ketemu kan, menangis sama babe ketemu nangis. Pokoknya nangis. Jadi orang di sosial media itu berbeda dengan di dunia nyatanya. Berbeda. Jadi kita nggak bisa lihat orang ini galak di sosmed. Tapi kehidupan aslinya dia tuh lembut banget gitu. Nah, jadi nasihat saya sebetulnya kepada para pemain sosmed ya. Karena sekarang zaman ITE. Tulislah yang baik-baik. Kalau mau komen yang baik-baik. Karena komen yang aneh itu bisa kalau ada orang yang laporin, babe mimpi aja bisa laporin. Ya? Kalau dulu ada orang mulutmu harimau, kalau sekarang jempolmu harimau gitu kan ya. Gitu be. Jadi nggak ada masukan. Sebab begini pemirsa, Bang Andre, Bang Kubil, Bang Dery dan Bang Pigai, uniknya acara ini kita buat tertulis. Hasilnya tuh apa yang Bang Andre katakan, apa yang Bang Dery katakan, Bang Kubil nanti katakan, Bang Pigai nanti katakan, itu semua tertulis dan kita kasih pemerintah. Dalam hal ini kalau pertemuan sekarang kita akan berikan itu kepada Menkominfo. Sebelum ditayang ya? Enggak, sesudah ditayang kita bukukan, bukunya itu kita berikan. Waktu episode awal itu kan untuk Polri, kita berikan kepada Polri sebagai institusi, gitu loh. Nah ini pun demikian, begitu. Kalau itu kita rehat sejenak teman-teman sekalian, kita rehat sejenak ya. Mungkin
Rehat sejenak jadi ingat seseorang. Oh iya. Saya mesti bilang begini. Pemirsa, kita rehat sejenak. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker ya. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Kita balik lagi dan ini dia. Di samping politisi, profil agama, Ustadz, Dai, Habib, ada lagi yang 3 yang sering caci maki di sosial media, bahkan kalau ini diangkat ke publik dan terus dibumbu-bumbuin dunia artis. Kita tahu beliau ini orang baik, beliau ini madesu katanya, yang terkenal masa depan suram, apalagi itu banyak banget istilah-istilahnya. Dan beliau selalu jadi tokoh antagonis dan selalu dikata-katain sama emak-emak. Bagaimana? Bang Kubil, bagaimana peristiwa ini Bang Kubil lihat? Bang Kubil jadi dihina-hina, Bang Kubil jadi dikata-katain, padahal itu kan sinetron. Bagaimana Bang Kubil? Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau aneh sih secara gamblang sih ngambil hikmahnya itu sih ya. Artinya apa yang aneh mainin dalam sebuah sinetron, dalam sebuah karakter pertunjukan itu berarti nyampe gitu ya. Nyampe ke kalbunya, ke masyarakat gitu ya. Ada salah cerita yang memang sangat menarik banget. Ani pernah didebuk punggung Ani sampai nyusruk. Waduh. Bang Andri. Ini pas Ani ngadirin kawinannya soulmate. Kawinan soulmate, Ani hadir. Kebenaran kan sinetron itu memang baru kelar kan. Lagi in-innya, orang masih ini lagi ya masih ini banget lah. Ani datang tuh sama anak Ani sama bini Ani kan. Gitu. Ini tiba-tiba Ani ada yang demuk. Punggung Ani langsung wah, Ani nyusruk, Ani mau balik itu mama. Ani mau tanya lagi, ya Allah, mama terus dia bilang, aku benci sama kau katanya. Dalam hati, ya Allah, kalau bukan mama gue hajar juga. Aku benci sama kau, tapi aku senang sama kau katanya. Ya senang sih senang. Anak-anaknya pakai bilang gini, ayah sakit, ya sakit lah masa nggak sakit. Orang nyusruk. Ya artinya ya itulah ya pengalaman-pengalaman bagaimana kita memainkan sebuah karakter, sebuah peran dalam dunia sinetron. Padahal ya kesehariannya sih sebenarnya ya ada juga teman-teman bahkan datang, Bang, ini kita bikinnya vlog segala macam, karena banyak orang bilang katanya abang seharinya apa itu apa kagak sih gitu kan. Sampai sekarang ini juga kan Bapak juga nanyain kayak gitu. Artinya ya kebenaran sih jujur aja, ketika main sinetron yang terakhir juga main sama Bapak juga karakter sama, karena ya kepengennya sih keluar gitu loh. Secara keaktoran kepengennya keluar, cuman kan produser kadang-kadang udah lo main itu aja deh gitu kan, artinya untuk nilai jualnya kadang gitu kan. Nah ini sebenarnya sih sebagai seorang pemain, seorang aktor sebenarnya kepengen keluar juga dari karakter-karakter yang memang udah kita dapetin gitu, tapi kan buat nilai jual dalam suatu produksi itu kadang-kadang itu aja deh dimainin, ya udah kita nikmatin. Nggak ada upaya untuk akun pribadi untuk meluruskan atau bikin vlog gitu, nggak ada upaya, sebab kental banget ini, ente orangnya ketus, ente orangnya duniawi, ente orangnya sombong. Nih gue yang paling terkenal nih gitu loh. Pemirsa, saya dan Bang Kubil sedang buat satu sinetron, judulnya Penjaga Makam gitu. Nah sempat stop dulu. Sinetron horor misteri. Bukan. Penjaga Makam beliau nih yang sangat nyeleneh, sedangkan saya yang orang-orang sok bijak ya gitu. Komedi religi. Silakan lanjut Bang Kubil. Iya. Iklan sejenak tadi. Ya artinya begini,
sebenarnya gratifikasi itu sih sebenarnya berjalan dengan sendirinya sih ya. Beberapa teman-teman dari infotainment juga sering ngikutin kegiatan Anda dan sebagainya. Anak-anak gede banget mente. Kamu kayak gitu, matiin, itu teman papa, kan suka telepon, wih papa temenan sama kubil, temen kami. Ya artinya sampai sekarang kan itu masih lengket ya. Ya nikmatin aja sih, nikmatin dan pada akhirnya itu bawa keberkahan juga kan. Karena nggak semua orang juga bisa mainin tokoh karakter seperti itu. Artinya di sini Ane merasa bersyukur bahwa Allah masih kelebihan tersendiri dibanding teman-teman yang lain mungkin itu kali ya. Jadi, nah balik lagi tertarik sih apa yang diomongin tadi sama Bang Andri. Memang dunia sekarang ini kayaknya lagi ya bahlul banget kali ya urusan media sosial. Bahkan ada kalau boleh cerita kemarin Ane kan ini kan kita nih sebagai seniman kan udah terpuruk banget ya, mungkin semua yang lain juga sama kali ya. Ketika kita mau berkarya kan sekarang sifatnya udah jadi nggak boleh live terus harus melalui kita bikin live stream dan sebagainya. Itu juga syuting kita juga gara-gara itu. Iya, satu. Boleh. Kita bikin panggung nih kemarin terakhir di akhir tahun 2019 kita membuatlah bersama teman-teman yang hampir 100 orang lah kita berbuat ya untuk 7 tahun kita habis itu kayak nggak stuck gitu kan kita berkarya kita proses latihan. Nah di ujung ya memang kita wallahualam tahu kita nggak ngerti ada orang kan diantara kita anggap baik ternyata juga nggak jelas gitu karena ya ini tadi itu mungkin bukan melalui media sosial lagi langsung ke surat bahwa kita melakukan kerumunan segala macam terus fitnah ya bahkan mohon maaf lahir batin jadi lagi-lagi bersyukur lagi sih artinya surat itu sampai malah ke Polda. Malah ke Polda, sampai ke Dinas Kebudayaan. Dalam hati, ini berarti gue ngetop banget kali ya bikin pertunjukan begini artinya 2020 ya? Baru terakhir 2020 akhir. Jadi Desember itu kegiatan sengaja supaya kita nih akhir tahun nggak kemana-mana deh gitu ya kita berkarya, kita membuat sesuatu untuk melalui komunitas Sanggar Robet yang pada akhirnya itu. Padahal kita udah ada komunikasi dengan 3 pilar, gitu. Nggak apa-apa bang, gitu. Kita juga nggak ngambil penonton, kita buat kalangan kita aja dari kita oleh kita dan untuk kita dan pemainnya juga dari keluarga kita masing-masing. Akhirnya sekarang terlambat. Yang pada akhirnya kita terlambat dan kita terus berjalan. Insya Allah akhir tahun ini kita tetap mau buat. Berjalan juga. Kemarin kita bikin rencananya di tempat sendiri, di state panggung kita sendiri dan insya Allah untuk 2021 ini kita bakal main di gedung kesenian. Doain Bang Andri. Insya Allah. Nah sebelum saya pindah kemana-mana, nanti Bang Pigai juga mau menyampaikan karena Bang Pigai juga salah satu korban dari ini semua. Cuman Bang Kubil, apa Bang Kubil yang mesti kan ini suasana kalau begini terus anyep dum semua kan? Iya. Apa nggak ada upaya pesan-pesan apa mengatasi gosip? Apa Pak Bang Kubil nggak ngelawan pada waktu dilaporin seperti itu? Karena ini sebenarnya kita kalau ngambil hikmahnya begini, siapapun yang melapor pada saat itu ya mungkin seorang apalah itu pasti karena kondisinya memang nggak bagus kan. Kita balik lagi nih ke topik yang lalu. Budaya tolong menolong kita udah hilang. Jadi budaya lapor melapor. Justru itu. Jadi sekarang istilahnya budaya malu juga nggak ada. Kalau Anda berpikirnya gini, ini orang sakit jiwa, lo nggak bisa berbuat, tapi lo ngelaporin orang yang mau berbuat kan gitu. Ini kan parah. Lo nggak bisa berkesenian, tapi lo kepengen berkesenian yang pada akhirnya lo ngeracunin orang seni kan gitu. Ini kan sebenarnya susah gitu. Yeah. Ini fitnah lagi-lagi fitnah dibikin laporannya itu bahwa kegiatan kita nih judulnya juga kan negeri di atas langit gitu istilahnya. Wah ini mengandung unsur politik. Padahal enggak. Lu lihat dulu dong tontonan kita kayak apa kan. Jadi pemirsa, hari ini semuanya korban. Dan sebelum kita pindah ke Bang Pigai yang juga korban juga, tapi saya mau izin sebentar lagi, saya mesti balik lagi ke Bang Andri dalam kapasitas yang lain, dalam kapasitas seorang anggota DPR. Gimana Bang Andri menyikapi beliau ini korban, Bang Pigai ini korban, walaupun bukan di bidangnya Bang Andri ya, tapi sebagai wakil rakyat, sesama wakil rakyat bisa memberikan masukan. Kira-kira masukan apa yang nanti Bang Andri bisa sampaikan? Ya memang banyak ya yang menyampaikan aspirasi bahwa memang
kehidupan media sosial ini begitu kejam ya. Orang gampang memfitnah, gampang membuli, lalu dia disampaikan Ustadz tadi tiba-tiba ada medsos yang hilang gitu. Nah, saya juga pernah, Instagram saya juga hilang. Hilang juga. Instagram saya hilang. Aneh juga. Habis pemilu, tapi aneh balik. Aneh balik. Jadi aneh melapor ke Polda waktu itu dan alhamdulillah pihak Polda Metro Jaya membantu. Waktu itu Pak Menkominfo-nya masih Pak Rudiantara. Beliau menindaklanjuti, alhamdulillah balik. Nah, intinya gini, Ustaz. Kami memahami itu di soal itu ya. Tentu kita akan menyampaikan aspirasi itu meskipun ini kan Kominfo itu di komisi yang lain ya. Lalu juga penegakan hukumnya di komisi yang lain. Tapi tentu kita akan sampaikan kepada teman-teman di komisi 3 penegakan hukum. Lalu Kominfo itu di komisi berapa? Nih agak lupa, mohon maaf Ustaz. Nah itu kita akan sampaikan kepada teman-teman untuk menyampaikan ke Pak Menteri maupun Pak Kapolri agar memang ini betul-betul diawasi ya, jangan sampai ada proses pembulian. Lalu ya kan paling kita dengar pidato presiden kemarin ya, silahkan mengkritik pemerintah. Nah saya rasa kalau kita mengkritik secara saya ini kan pengkritik pemerintah, Sar. Iya. Kan ini pengkritik pemerintah sebelum kita bergabung dengan pemerintah. Alhamdulillah selama mengkritik pemerintah tidak pernah di-ban ya. Medsos, Twitter maupun Instagram dan Facebook. Memang ada caranya, Sar. Jadi mari kita kritik kinerja. Jadi sekali lagi nih, ini saran juga ya. Bukan personal. Dan jangan sebut orang. Ya, boleh mengkritik menteri ini atau kita kritik kebijakan Pak Jokowi, tapi jangan menyerang personal. Nah, permasalahan kita, mohon maaf dengan segala hormat, kita banyak menyerang personal, bukan fisik ya. Ya fisik, bukan kebijakan. Saya rasa pemerintah, semua orang yang terjun ke dunia politik, orang yang terjun ke dunia pemerintahan, ya di DPR siap dikritik, tapi tolong jangan menyerang fisik, menyerang personal, bahkan keluarga. Silahkan serang kinerja. Kalau kinerja kami nggak bagus, serang kinerja. Nah itulah juga pelajaran bagi kita semua. Tentu akan kita sampaikan masukan-masukan ini, tapi tolong komen medsos juga paham kritik dan bijak bahwa kritik itu kritiklah kinerja, bukan fisik, bukan keluarga, bukan personal. Gitu nggak menyebar hoax, nggak menyebar asumsi, nggak ada provokasi. Nah, aneh selama ini dulu ya sebelum bergabung dalam pemerintahan suka mengkritik presiden, aneh kritik terus. Tapi karena tidak pernah menyerang personal, aman-aman aja, Ustaz. Bahkan nih, mohon maaf ya, Ustaz. Aneh pas debat presiden tuh, berapa kali ketemu Pak Jokowi? Aneh di jalan, stop, Pak, sebentar, kita selfie dulu dong, kata kita. Pak Pas Pampres bilang, hati-hati, jangan pakai jari. Saya juga tahu aturan, nggak mungkin gue pakai jari selfie sama presiden. Ayo, Mas Andre, gitu. Baik bener, Pak Jokowi. Nggak ada apa? Padahal saya tukang kritik nih, Sat. Di DPR berkali-kali ketemu, Pak, dia tegur dulu, ayo kita selfie, Andre. Saya minta selfie, ayo. Bahkan kawinan pun ditegur, diajak ngobrol. Karena memang nggak pernah menyerang personal, Sat. Itu yang paling penting. Jadi ini kita garis bawahi ini. Jangan serang orang personal, jangan serang orang pribadinya, keluarganya dan fisiknya. Nah, kritiklah kebijakan saya. Mungkin ini Andre nih sebagai anggota Komisi 6, belum menyuarakan ini. Nah, bukan kritik botaknya gitu loh. Gitu loh, ini mesti kita garis bawahi ya, pemirsa. Penting kita garis bawahi. Dan itu telah kita dengar dari wakil rakyat bahwa kita tuh boleh mengkritik kinerja, jangan pernah mengkritik personal, bawa istri, keluarganya, kan nggak boleh begitu. Dan juga latar belakangnya. Dari dulu yang dulu kalau prinsip saya ya, karena Umar bin Khattab dulunya kan juga bengal gitu kan ya, bandel gitu kan. Tapi setelah hidayah memasuki hatinya, kebengalan itu kebendahan itu kan serta-merta dengan berhenti. Sampai makam Rasulullah Masa kita masih bawa-bawa yang dulu? Nah, begitu juga teman-teman sekalian. Nah, tapi ada satu yang masih ganjel. Di dunia keartisan dan dunia keustadan. Iya. Tipis itu. Sehingga bagaimana Bang Didi menyiasati? Sebab
di dunia begini, di dunia perartisan, di dunia perustadan. Akhirnya begitu juga di dunia perpolitikan, di dunia perustadan. Saya dipanggil ustaz terus, padahal kan Anda kan bukan seorang ustaz. Sama kayak Tapi saya di juga. sini. Saya juga dipanggil ustaz. Padahal saya tidak pernah branding diri saya itu ustaz. Tapi pakaian. Nah, Pakaian. ini pakai nasional. Imam Bonjol begini. Jadi Di gini. Ponegoro begini. Ya, Iya, semua begini pakai nasional. Jadi otomatis orang manggil ustaz. Saya bilang ya ustaz. Makasih. Maksudnya usaha taat. Nah, ustaz itu usaha taat. Usaha taat. Iya. Jadi saya orang bilang mantan artis. Bukan sampai hari ini masih artis. Dari sebelum saya hijrah, saya dulu musik. Cuman musiknya dulu kan underground. Di Bali bukan? Di Bali. Mantap. Metal. Lu Jakarta terus ke Bali. Metal. Metal Babe mungkin nggak tahu lah band saya dulu. Cuma kalau yang suka musik keras, dia pasti pernah lihat saya di panggung atau gimana. Kemudian di Bali Allah kenalkan dakwah. Teman-teman jamaah tabligh mengajak khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kemudian saya mendeklar diri saya ini dai, bukan ustaz. Saya akan ajak orang semuanya kepada Allah, dimanapun saya ketemu, siapapun orang. Sebentar ditegesin lagi sebab ini disiarkan ke banyak sekali WhatsApp grup atau pesantren. Jumlahnya itu ada 6, sekian jutaan. Apa yang beliau katakan tadi, pemirsa, 3 hari. Terus 40 hari setahun, 3 hari itu 1 bulan ya. Kemudian setahun seumur hidup 24 bulan. Ini metode. Dan yang namanya metode tidak bisa dibedah-bedahkan. Ya. Pernah saya berdebat ya ketika orang menyerang gitu. Apa itu 3 hari? Mana dalilnya? Saya bilang gini, gampang sekali. Lu SD berapa tahun? 6 tahun. Mana dalilnya? SMP berapa tahun? 3 tahun. Itu metode pendidikan. Metode pendidikan. Nah, ini yang beliau lakukan adalah metode dakwah. Begitu Bang Dede ya. Jadi ketika saya memutuskan untuk berhenti dari profesi saya, waktu itu Bang Andre, saya bilang, udahlah saya nggak mau jadi musisi lagi, saya mau berhenti melukis. Dulu saya pelukis potret, saya kalau lihat Bang Andre ini semua, Bang Gubil, saya akan lukis skate, hobi saya nyeket, siapa nyeket? Babe juga. Saya minta permintaan, nanti Bang Piga ada di situ, di foto, lalu Bang dari skate, nanti kita berikan semua. Gitu ya. Bisa. Nah, tapi sekarang saya udah hijrah, maksudnya hijrahnya gini. Kata guru saya ngajak tuh, Islam itu tidak menjadikan petani jadi pedagang. Petani tetap jadi petani yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pedagang tetap jadi pedagang. Seniman tetap jadi seniman. Cuman yang tadinya kamu dagangnya riba, tipu, sekarang jadi jujur gitu. Yang dulu kamu main musiknya nggak jelas gitu loh, ngajak orang maksiat, sekarang ngajak orang taat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Babe Haikal mati suatu saat, kan sekarang dong. Ya, jadi akhirnya gue bilang, Bang Andre ya, saya disuruh sama guru saya untuk tetap berkarya. Iya, tinggal arahnya aja ya. Dulu kamu ngajak orang maksiat, sekarang ngajak orang taat. Dulu kamu ngelukisnya maksiat, sekarang ngelukisnya taat. Bagaimana melukis taat? Saya hijrah jadi melukis kaligrafi, khat Dan alhamdulillah khat saya Kabarnya lelangnya tuh bisa. Kemarin aneh lihat lukisan beliau, kaligrafi beliau di rumah dinas wali kota Palangpanjang. Iya benar. Ya Allah betul. Jadi Bang Andre, ternyata dengan hijrah itu lebih mudah hidup kita. Agama ini kan adil yusr, memudahkan sebetulnya. Ya, dulu saya ngelukis potret itu lama dan itu nggak boleh salah. Kalau salah dikit orangnya marah. Hidung kegedean, ini orang nggak, bukan gua nih katanya, komplain nggak dibayar kita. Kalau ngelukis kaligrafi lebih cepat. Kemarin saya dapat rekor muri, Pak Andre, melukis kaligrafi tercepat dan terbesar. Jadi dalam waktu durasi kerja 3,5 jam, saya melukis 100 lukisan kaligrafi. 100 lukisan. Asmaul Husna, dan semua didonasikan untuk pesantren Askar Kauninya Ustadz Bobi. Dan per lukisan dijual 10 juta deh. Jadi berapa miliar itu? 1M, 3,5 jam. 3 jam setengah 1M. Subhanallah. Dan itu satu lukisan saya juga pernah dilelang waktu pembangunan Masjid Al-Fatah Bali. Ada orang wakaf tanah kan. Saya bilang, oke, saya bikin lukisan live painting di atas panggung, itu terjual 500 juta. Mantap. One painting. Satu buah. Ya. Terus waktu Imam Samsi Ali bikin mau bebasin tanah di New York, saya donasikan 10 lukisan. Salah satu lukisannya terjual 300 juta. Mantap. Jadi dan 3 bulan yang lalu 2 lukisan di Muslim United Yogyakarta sama Ustaz Abdul Somad, lukisan pertama 110, lukisan kedua
100 juta. Saya hadir. APB hadir. Iya, hadir. Terus Bang Andre, di sosial media, ini sosial, kita bicara cyber ya. Sosial media, waktu terjadi banjir Kalimantan Selatan, saya live pagi-pagi. Terus langsung aja saya ngeliatin, saya bilang saya mulai lukisan saya satu, semua hasil lukisan yang terjual ini akan saya donasikan untuk korban banjir. Itu terjual 50 juta. Masya Allah. Itu via Instagram, Be. Jadi sosial media ternyata bisa manfaat juga buat jualan, Be. Mantap. Di samping kita dapat dampak negatifnya ya, tapi dicaci maki orang. Dan saya pikir kita perlu caci maki juga biar kita nggak sombong ya. Kita perlu dibully orang juga. Karena kalau dipuji-puji orang terus, Be, bang juga kita. Bang kita. Baik, ini kita udah berada pada ending karena Bang Pigai akan masuk ke dalam sesi kita. Dan pemirsa, oh iya, ada satu yang terlupa. Apa? Kita kembali lagi teman-teman sekalian dalam Indonesia Leaders Club. Ya, kenapa sih dikatakan DLC? Ya mirip-mirip. Enggak, ini emang leader. Jadi merancang, menyaring dan memilah, mengayak calon-calon pemimpin masa depan. Dan salah satu yang kita bidik sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia itu adalah Bang Natalius Pigai yang hari ini telah hadir di studio. Terima kasih kehadirannya Bang Pigai. Selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pigai, kita rencanakan ini jauh sebelum ada rame-rame kasus kan. Nah, jadi ini bukan. Iya, saya sudah kebetulan. Saya mohon maaf tidak bisa memenuhi undangan karena saya juga sibuk. Iya. Kan kesibukan kita lebih banyak dari pemerintah. Pemerintah cuma 8 jam. Kadang-kadang karena ini COVID jadi bisa 5-6 jam. Kalau kami 24 jam. Kita telepon dari Kupang ya. Waktu itu ya dari Kupang. Saya di Kupang waktu itu. Sedang keliling-keliling itu. Bulan November ya. November. Kami janjian bulan November, baru realisasi bulan Februari. Aduh. Mohon Dan topik telah berubah dari topik negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh pecah, dari topik macam-macam sampai kita kepada topik ini. Apa itu? Ya, fitnah dan provokasi telah menjadi bumbu penyedap, jadi bumbu utama, jadi menu utama di sosial media. Korban selalu banyak sekali. Salah satunya ya Bang Dery Sulaiman, ustadz kita yang banyak sekali dibully. Juga Bang Andre tadi teman-teman sudah dengar, bahkan seorang komikus jenaka Betawi Tulen namanya Bang Kubil juga disikat juga. Yang baru saja disikat itu adalah Bang Pigai. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin nih kepada Bang Pigai, tolong berikan pandangan kepada kita. Ya. Apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan? Karena ILC ini masukan, Indonesia Leaders Club ini masukan buat pemerintah. Apa yang mesti dilakukan? Apakah undang-undang ITE itu sudah cukup memadai atau terlalu jangkauan, terlalu luas, atau terlalu sedikit? Dan sekarang kan Bang Pigai kan lagi dipermasalahkan dengan kata-kata yang dianggap sebuah keetnisan begitu kan? Gimana pendapat Bang Pigai? Jadi begini, yang pertama kalau kita bicara tentang kekerasan verbal, ya, baser atau pekerja-pekerja sosial itu selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Ya, mereka adalah part of system, tapi tidak ofisial. Nah, biasanya sumber dayanya dikendalikan oleh pemerintah. Hampir semua sama. Kalau tidak pemerintah, seorang bisnismen, seorang politisian, atau juga orang-orang individu tertentu yang prominent tapi memiliki sumber daya besar. Mereka menjadi remote controlnya. Oleh karena itu, ketika ada kelompok orang-orang tertentu yang direkrut sebagai pekerja sosial, yang tentu kalau selalu membela di dalam rangka dengan isi kontennya adalah mengandung unsur-unsur kekerasan verbal kepada kelompok atau lawan politiknya, itu sudah menjadi budaya pemerintah atau budaya kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Di zaman lalu, masa lalu, lebih kepada mengandung isinya adalah kekerasan fisik.
ada verbal, Ada fisik. tapi ada kekerasan fisik. Kemudian didrive oleh media-media mainstream. Sekarang itu adalah kekerasan verbal melalui informasi teknologi. Jadi sedang terjadi perubahan. Saya kasih contoh. Dulu peristiwa Akayesu di Rwanda, pembunuhan antara ethnic cleansing-nya antara Hutu dan Tutsi. Akayesu itu seorang kepala negara bagian Taba, jadi untuk pimpinan, pemimpin, lakukan pembantaian terhadap etnik lawannya. Lalu yang berikut itu adalah Slobodan Milosevic, Serbia ya. Serbia, Radovan Karadzic dan Mladic. Mereka tiga adalah presiden Yugoslavia, presiden Serbia, dan pemimpin. Mereka salah satunya adalah pembantaian terhadap 8.000 warga Muslim Bosnia di Srebrenica tahun 1960. Lalu yang berikut itu adalah Pol Pot. Pol Pot Perdana Menteri Kambodia, Kampuchea. Di sana itu disebut Kampuchea. Khmer Merah, dia adalah suku Khmer Merah. Dia bukan partai Khmer Merah, tapi dia partai komunis Kambodia. Karena dia ketua partai pimpinan partai komunis Kambodia dan Perdana Menteri Kambodia, maka yang di luar etnis Khmer itu dibantai. Kemudian di Jerman, Hitler adalah seorang konselor Jerman, seorang pemimpin Jerman, Reich Jerman namanya, membantai diperkirakan, namanya kira-kira 6 juta orang Yahudi. Jadi kalau ada fobia terhadap suku, etnik, agama, ras, itu selalu di-drive oleh orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan. Dalam sejarah kelam di dunia yang pernah diadili di pengadilan internasional itu Akayesu, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Pol Pot, bahkan Hitler anak buahnya 19 orang diadili di dalam pengadilan. Jadi pelaku kejahatan HAM itu selalu negara. Maka ketika ada kekerasan verbal yang ditujukan kepada rakyat, terutama saya tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa pelaku ini murni dari rakyat itu sendiri atau pekerja media atau pekerja sosial. Apalagi saya dengan yakin bahwa mereka adalah bagian part of system, power system, meskipun tidak ofisial, tidak resmi. Minimal operatornya ada di dalam lingkaran kekuasaan. Karena itulah maka rasisme yang hari ini masif, rasisme di Indonesia, itu saya katakan terencana, terstruktur, masif, meluas, sistematis. Dan tersistematis. Kenapa? Rasisme pertama yang ditujukan kepada saya itu oleh Muhammad Yamin, ketua atau koordinator Seknas Jokowi. Sekarang juga yang Ambrosius itu adalah pro Jokowi juga. Abu Janda juga adalah bagian dari pemerintah yang mendukung pemerintah, tim sukses yang dibayar. Jadi tidak mungkin saya itu berpikir bahwa orang-orang kecil itu menjadi remote, mereka menjadi pemegang remote control. Saya berpikir dan berpandangan mereka adalah pion. Karena itu apalagi misalnya rasisme terhadap saya tentang evolusi belum selesai. Apakah sudah evolusi belum selesai? Memang kata-kata evolusi belum selesai oleh Abu Janda kepada saya. Itu kata-kata isi substansinya itu sangat berbahaya dan cukup berbahaya.
Walaupun menyayat walaupun perasaan. dengan nada bertanya ya. Ya, tapi dia bertanya. Dia kunci di pertanyaan supaya terhindar dari hukuman. Ya, namanya hukum itu kan harus jelas. Nah, Pak Abu Janda tidak jelas objeknya. Karena itu tidak mungkin kalau dia diproses hukum bisa diproses hukum. Iya. Karena orang bertanya itu belum tentu bisa dihukum. Apalagi Pak Abu Janda adalah pekerja untuk Pak Jokowi dan kekuasaannya. Sadar akan kesadaran seperti ini, maka sejak 2016 yang semua orang menyerang kepada pribadi saya misalnya, saya meyakini bahwa sangat tidak mungkin saya bisa membawa mereka dalam proses hukum. Itu sudah sadar. Ketika saya memutuskan membela orang-orang kecil, mereka yang membutuhkan pertolongan, termasuk umat Islam, termasuk Habib Haikal dan lain, Habib Rizik, semua meminta saya menjadi ketua tim. Saya sudah yakin bahwa ini saya menghadapi otoritas negara yang kuat. Apalagi dalam konteks HAM itu adalah negara memiliki kewajiban, rakyat memiliki hak. Maka saya memastikan perlindungan hak asasi rakyat itu tetap terlestari, tapi juga meminta negara untuk tetap menghormati rakyat, menghargai hak rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Itu yang kita selalu kontrol. Oleh karena itulah, maka ketika kita bicara tentang siapa sebenarnya pelaku kekerasan verbal, pelaku yang lebih ke diskriminatif, fobia terhadap Papua, terhadap saya, terhadap orang-orang saya, terhadap umat muslim, terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan, itu sangat tidak mungkin mereka melakukan secara spontanitas. Ini sudah patut diduga ya. Penjelasan saya itu saya rangkai di dalam konteks dugaan, hipotesa, ya, dugaan praduga tidak bersalah. Tetapi dari sisi referensi-referensi yang kita baca, itu sudah bisa menunjukkan dari sisi circumstances of crime itu sudah mengarah pada kekuasaan. Mbak Pigai, boleh nggak kalau umpamanya kita sampaikan begini, walaupun itu nada bertanya, tapi ketika ditanyakannya kepada Bang Pigai itu termasuk ada sebuah unsur penghinaan. Ya, kalau itu saya tidak punya kompetensi untuk bisa. Dan tapi Bang Pigai kan udah jumpa. Ya, jadi soal perjumpaan ini saya jelaskan dulu. Ya, jadi dalam pertemuan kemarin itu dengan Pak Abu Janda itu saya kan sebagai pemimpin menerima karena dia yang menginginkan bertemu dengan saya. Selain sebagai pembela kemanusiaan tidak mungkin dong. Saya pekerja kemanusiaan sudah pasti saya menerima. Lalu yang kedua, saya juga melihat pernyataan Abu Janda itu bukan berasal dari dia dan juga dia adalah seorang warga biasa. Sehingga saya memahami pernyataan itu mungkin berasal dari orang yang lebih hebat dan kuat. Sebagaimana yang biasa saya sampaikan bahwa kekuasaan yang selalu berada di balik rasisme dan kejahatan berorientasi etnik. Kemudian kemarin ketemu saya sarankan ada 3. Saya sarankan. Yang pertama, Mas Abu Janda, saya bilang, nasihati ya. Mas Abu Janda untuk masa yang akan datang, tolong jangan jaga warga saya Papua. Itu nomor 1. Yang kedua, saya bilang saya itu mencintai orang Islam. Cinta saya itu dari hati, bukan dari kulit, bukan lagi di luar aja. Tolong jaga Islam, karena Islam ini agama Allah. Saya bilang yang kedua. Yang ketiga, dalam pernyataan yang akan keluarkan pada masa yang akan datang, terlepas dari Anda sebagai posisi apapun, itu tolong jangan menyebut nama orang atau individu.
Jadi saya sebagai pemimpin saya sarankan 3 ini saja yang tolong. Jadi kesempatan ini ya, saya memberi nasihat cuma 3. Dan Boleh tahu responnya beliau? Ya respon baik. Beliau baik. Jadi saya kira itu. Baik. Respon beliau baik. Artinya dia menerima. Khusus kenapa saya juga membolehkan ini karena seperti yang tadi saya jelaskan, Aka Yesus sampai dengan Hitler, bahkan sampai kata-kata evolusi belum selesai itu dikeluarkan oleh Ketua Partai Liberal Demokrat Rusia, namanya Vladimir Zhirinovsky. Iya, Vladimir. Vladimir Zhirinovsky itu menyatakan bahwa orang politik tam evolusi belum selesai. Jadi ketika Pak Abu Janda menulis itu, saya sudah meyakini ini bukan dari Pak Abu Janda. Karena Vladimir Zhirinovsky itu anggota KGB. Jadi saya pikir ini permainan orang-orang intelijen tingkat tinggi. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang Pak Abu Janda. Maka saya sendiri itu juga tidak menganut asas pemidanaan. Dan Pak Brigade tidak pernah melaporkan. Saya tidak menganut asas pemidanaan. Saya menganut asas restoratif justice. Saya tidak menganut asas retributive justice. Iya. Jadi karena pemahaman kita ini kan pembela kemanusiaan. Pembela kemanusiaan itu harus totaliter. Dirinya melanggar HAM, tapi di depan orang itu pelaku pelanggar HAM. Dirinya mengatakan baik, tapi di belakangnya itu tidak baik. Saya tidak suka. Jadi kita membuktikan bahwa sepanjang tidak kekerasan fisik, ya, soal konten itu dinilai oleh rakyat dan penegak hukum. Kalau konten yang isinya negatif, maka penegak hukum bertindak. Kalau kontennya isinya negatif, rakyat akan menilai memberi social punishment. Iya. Tetapi kalau bagi saya ingin supaya ruang kebebasan itu terlestari. Rakyat mengartikulasikan kepentingan mereka melalui ucapan, pikiran, perasaan, pendapat secara bebas. Tapi juga elemen-elemen yang mendukung pemerintah itu juga memberi pesan-pesan kebijakan kepada rakyat, meyakinkan rakyat terhadap kebijakan yang progresif. Itu yang kita ingin. Karena itu kita tidak ingin mematikan demokrasi. Memang demokrasi, namanya penghinaan dan rasisme itu tidak ada dalam demokrasi. Tetapi bagi saya ruang demokrasi harus dibuka. Tidak boleh memidanakan orang, tidak boleh memenjarakan orang. Maka produk-produk yang hukum yang berorientasi pada pengekangan kebebasan tentu kita menolak dan tidak diperbolehkan. Saya setuju Bang Pigai, itu bukan sebuah demokrasi. Pemirsa, demokrasi yang dianut di negara kita itu adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang bertanggung jawab dengan mengadopsi kearifan lokal seluruhnya dari Aceh sampai Papua. Itu adalah budaya tolong-menolong, budaya kearifan lokalnya adalah gotong royong. Namun tiba-tiba saja kita telah berubah dari budaya tolong-menolong jadi budaya lapor-melapor. Dan ternyata kita terkonfirmasi oleh Bang Pigai, kalau Bang Pigai budaya lapor dan dilapori. Karena Bang Pigai belum melaporkan balik begitu ya. Saya tidak biasa dan saya tidak suka. Saya kan lelaki pemimpin. Oh iya. Masa harus baper? Keren banget. Jadi pemimpin tidak boleh baper. Pemimpin tidak boleh baper. Jadi tidak semua bunyi itu harus terjadi. Tidak semua. Ada bunyi baik, ada bunyi tidak baik. Mari kita pilih yang bunyi yang baik saja. Itu nasihat orang tua. Mantap. Tidak semua bunyi harus didengar. Karena itu tidak boleh kalau namanya pemimpin, apapun yang dilakukan oleh rakyat mengekspresikan, mungkin karena mereka tidak tahu aja bahwa konten itu berbahaya dan tidak berbahaya. Pemerintah harus membangun bangsa literasi di negara ini. Karena kurangnya pembangunan bangsa literasi, maka kata-kata yang berorientasi pada kekerasan verbal, kata-kata yang jahat, jelek, itu selalu dikeluarkan oleh publik. Tanggung jawabnya pemerintah harus betul-betul bisa membangun bangsa yang beradab. Ya, tidak boleh membangun bangsa
yang penuh dengan kebencian, penuh dengan sinisme. Iya. Nah, jadi saya kira itu. Kalau kita lihat ya dari contoh negara-negara lain yang tadi Bang Pigai sebutkan, itu sukunya 2, 3 atau 4. Betapa rawannya Indonesia kita. Ada 714 suku di sini. Ya. Dan ada 630 jenis dialek dan bahasa di sini. Bagaimana kalau kita begini terus? Tolong Bang Pigai nasihati kita sebagai generasi muda milenial, bagaimana kita mesti menyikapi dengan kejahatan netek ini? Kalau saya, rakyat dan generasi muda itu tidak bermasalah. Yang salah adalah pemerintah. Jadi sepanjang pemerintah tidak mampu membangun bangsa pelangi, bangsa multi etnik, bangsa multi warna, tidak akan bisa. Ya, ya. Nah, karena apalagi kekerasan verbal yang berorientasi pada rasisme itu pernah dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Oh iya. Saya sebut saja mulai dari Hatta. Hatta bagus. Ketika BPUPKI berkerapat pertemuan, dia bilang Papua itu etniknya berbeda. Kita akan mengalami kesulitan pembauran integrasi nasional pada masa yang akan datang. Karena itu yang kita merdekakan itu dari Aceh sampai Maluku saja. Setelah itu tahun 65, Ali Murtoko pendiri CSI itu menyampaikan begini. Beliau menyatakan bahwa saya butuh pisang Papua. Orang Papuanya silakan tinggal di Pasifik. Tahun 80-an itu Gubernur Jawa Tengah pernah mau mengusir mahasiswa Papua. Tapi dari Papua Gubernur bilang, saya lagi sedang urus transmigrasi. Nanti saya urus semua, usir semua juga. Akhirnya di tahun 99 itu Pak Hendro Priyono sendiri mengaku dia mau memindahkan orang Papua 2 juta itu ke Manado. Dia mau pindahkan supaya Manado 2 juta. Itu masuk dalam irisan HAM berat itu. Kalau diteliti. Karena niat untuk memindahkan orang 1-2 juta orang lagi ke tempat yang lain, kemudian tercerabut dari asal usulnya, tempat tinggalnya, budayanya, nilainya, leluhurnya, itu berbahaya di dunia. Itu sangat berbahaya di dunia. Dan itu diakui juga oleh beliau, diucapkan juga oleh beliau Januari awal. Terus yang berikut Sri Sultan Hamengkubuwono Ngarso Dalem, mungkin karena sebangsa mahasiswa Papua, dia usir orang Papua. Ada, itu dimuat di media-media Detikom, Kompas, Tempo, dan tidak bisa dibohongi. Yang berikut Pak LBP sendiri, dimuat di media-media mainstream. Setelah itu Pak Mahfud bilang kejahatan HAM di Papua itu sampah. Masa manusia itu sampah? Ini kan jadi kalau lihat kekerasan verbal yang berorientasi rasisme itu didrive oleh politikus bangsa Indonesia, pemimpin. Maka menurut saya soal rasisme ini itu 2 DNA yang berbeda, tidak akan bisa bersatu. Tidak boleh kita memaksa-maksa bersatu, nggak bisa. Sepanjang rasisme itu masih ada dan didrive oleh penguasa. Karena kecuali kalau penguasa ini ganti semua, penguasa diganti semua, generasi baru yang benar-benar baik muncul, maksudnya ganti bukan ganti sekarang ya, melalui proses konstitusional. 2024. Era baru muncul, mereka yang mengandung pikirannya, saya pukul mereka itu adalah pikiran rasisnya yang kita pukul. Pikiran karakter. Kenapa? Kalau karakter pemimpin itu rasis, itu kebijakan juga akan rasis. Semua itu bermula dari karakter yang terbentuk kepemimpinan. Sekarang kita lihat 34 menteri. Kami Papua ini bergabung dengan Indonesia itu proses perjanjian. Sekarang ada nggak orang Papua kulit hitam rambut itu? Baru kali ini ada. Ada nggak? Terus apa Bhinneka Tunggal Ika? Apa Pancasila? Itu apa itu? Apa itu bukan kebijakan apartheid? Kebijakan rasialistik. Kalau kita mau, kalau bilang kemampuan, jangan saya lah, yang lain aja. Apa yang lain lebih hebat? Maaf aja.
banyak profesor, banyak doktor di Papua itu yang Amerika, Eropa juga jauh, bahkan juara-juara dunia juga ada. Karena itu tidak boleh kita hentikan rasisme yang didrive oleh kekuasaan. Saya justru menentang. Makanya Abu Janda mau ketemu saya bilang oke, silakan. Saya pembela kemanusiaan dan kamu rakyat kecil. Kamu orang kecil, saya pemimpin pembela rakyat. Kamu mau ketemu saya silakan. Dan saya tidak pernah berpikir memenjarakan kamu. Karena bukan mereka. Abu Janda hari ini dihukum di apapun juga tidak akan pernah selesai. Nyatanya juga tadi siang jam 1:05, jam 1 malam ya, atau jam berapa begitu, ada yang rasis sama saya inbox langsung. Iya. Jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikan kasus? Rasisme itu masif. Rasisme itu sudah menjadi doktrin kebencian yang terbangun terhadap rakyat Papua. Saya meminta solusi terakhirnya adalah meminta pemerintah Jokowi buka komunikasi dan dialog dengan rakyat Papua. Karena orang Papua sekarang itu ilmu mereka jauh melampaui karakter pemimpin kita. Pemimpin kita itu selalu bicara tentang kesejahteraan. Orang Papua tertinggal, orang Papua terbelakang, pendidikannya kita. Itu pemimpin-pemimpin Orde Baru. Saya tadi malam itu kaget, ada mahasiswa yang beritahu. Dia bilang, maaf tokoh nasional aktivis yang membela juga. Aktivis, tapi dia bukan muslim. Nah, dia muslim tapi dia sekuler. Doktor bidang ekonomi. Selalu yang Papua harus bangun kesetaraan. Tadi malam ada mahasiswa yang bilang sama saya, Abang, dia itu kuno. Mikir tentang Papua, pendidikan lah, ilmu pengetahuan lah. Itu dia bilang, kami itu ilmunya saya ini tamatan Amerika. Dia mah kuno ilmunya. Kuno itu berpikir Papua harus diberdayakan, Papua harus dibangun, Papua harus. Karakter mereka itu kuno. Dia kritik justru aktivis nasional. Tokoh doktor bidang ekonomi terkenal di ILC juga selalu hadir. Dia kritik. Anak itu membuat saya kaget. Kenapa? Dia emang bodoh, katanya bodoh, tidak mengerti. Karena kami bukan soal bicara kesejahteraan. Kami tidak bicara pendidikan. Ilmu kami jauh melampaui. Hari ini adalah bicara tentang bagaimana berbicara dengan secara sama, seimbang, berimbang, imparsial. Bicara apa nasib Papua dan apa nasib Indonesia. Karena dua DNA itu tidak bisa bersatu. Itu dia ngomong. Bayangkan saya aja kaget. Itu artinya Papua itu tidak bisa bicara hanya dalam konteks pembangunan, konteks ekonomi, tapi lebih luas dari sekedar. Karena begini, orang Papua ini keluarganya itu kawasan Melanesia. Orang Papua ini saudara itu Australia itu Kristen, Selandia Baru itu Kristen, Filipina itu Kristen, yang melingkupi Papua itu mereka. Saya tidak tahu ke depan itu rasisme ini, ya mudah-mudahan saya sebagai pembela kemanusiaan, saya mengingatkan jangan sampai ke depan itu seperti Rwanda. Jangan sampai. Kita jangan sampai, karena itu kalau tidak diantisipasi sekarang. Tidak bisa. Orang Papua terlalu kuat, Bang. Orang Papua itu terlalu kuat. Kalau berhadapan antar sipil. Terlalu kuat. Sudah 59 tahun mereka terlalu kuat. Meskipun cuma elemen kecil dengan mereka punya sumber daya kecil. Saya punya pengalaman. Karena itu saya mau ingatkan pemerintah. Buka dialog, buka komunikasi dengan rakyat Papua. Jangan berhenti hanya sekedar kasus TTB-nya yang hanya karena laporan itu lebih holistik. Saya punya pengalaman di Tolikara. Pada waktu Lebaran itu kan ada desas-desus, ada isu, yang ternyata hoax ya. Musola itu dibakar atau masjid dibakar di Tolikara. Waktu itu Kapolrinya Bapak Burhanuddin Haiti, Haiti, kami datang Pak Wigai. Panglimanya Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Kami juga datang. MUI-nya Pak Ma'ruf Amin, kami datang. Menteri Agamanya Pak Lukman, kami datang.
Lalu kemudian kami utus orang ke Papua, yang pada waktu itu kita utus Pak Fadlan Galamatan. Isu yang berkembang itu adalah speaker. Oh, saya ketemu Fadlan di bandara. Dia tidak pakai kopiah begitu. Pakai rambut kayak gini. Nyamar takut dia. Nah jadi jadi ternyata tahu kan kasusnya kan bahwa pemirsa beberapa tahun yang lalu itu Tolikara mencuat luar biasa, dan isunya adalah karena umat Islam berisik ya lagi ibadah takbir itu mengganggu teman-teman di gereja yang sedang ibadah juga. Anda tahu ketika kami utus Bang Fadlan dan saya telah menghadap ke semua dan saya diangkat sebagai sekretaris Tolikara pada waktu itu, Bang Bigai mesti tahu kan, Bang Bigai pasti tahu kan, Bang Diri juga tahu bahwa ternyata speaker yang digunakan oleh orang Islam pada waktu itu adalah speaker milik gereja, milik pendeta yang dipinjamkan kepada umat Islam. Artinya apa? Toleransi sudah berjalan dengan baik selama ini di Papua. Ada orang-orang tertentu yang menggosok dan sehingga tercetuslah seperti itu. Dan ada orang luar yang sengaja untuk memecah belah. Ya. Jadi pesan Bang Pigai buat kita generasi muda, generasi milenial yang udah tua-tua, kan kita berharap anak kita, cucu kita terus menikmati perbedaan ini, Bang Pigai. Menikmati saya kira kebinekaan ini. Saya kira saya tidak punya pesan karena saya bukan punya pengaruh ya. Tapi ya pesan kita justru kepada pemerintah menghentikan hal-hal yang berbau kekerasan verbal. Menghentikan itu tidak dengan membuat peraturan dan regulasi yang menginginkan kebebasan. Tetap regulasi-regulasi itu dibuka untuk ada kelestarian akan kebebasan ekspresi pendapat, pikiran, perasaan. Tetapi yang harus dilakukan adalah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan pluralitas, kebijakan yang mencerminkan rasa kebangsaan, kebijakan mencerminkan kebinekaan. Kalau pemerintah saja sering mengeluarkan pendapat yang menyakiti rakyat, pasti rakyat semua ikuti. Tadi saya sudah sampaikan beberapa nama saya sebut, termasuk yang itu kan apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi bola liar sehingga rakyat mengikuti. Sekarang bagaimana menyudahi itu? Termasuk kebijakan Presiden Jokowi yang tadi 34 menteri tidak ada Papua. Itu jangan dianggap karena orang Papua mau jadi menteri. Tidak, itu cerminan kebangsaan, cerminan wujud Bhinneka Tunggal Ika di situ. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana itu karena orang melihat itu kayak apartheid di Afrika Selatan. Karena negara-negara yang pernah dijajah oleh kulit putih selalu yang kulit hitam itu tidak pernah dikasih tempat. Termasuk juga di Australia. Apa yang dilakukan itu tidak boleh. Itu sudah apalagi situasi di mana adanya riak-riak, ada kejahatan verbal mengandung unsur rasisme terhadap orang Papua yang berlebih. Pemimpin itu harus untuk mendamaikan. Pemimpin itu harus membuat kebijakan atau regulasi yang menata adanya integrasi sosial, integrasi komunitas. Pelangi bangsa multikultur itu harus digambarkan di dalam kebijakan pemerintah. Seringkali kita kritik itu dianggap jelek. Tapi hari ini apa yang dilakukan itu akan nanti berbahaya. Soal saya mau ingin hal yang sensitif soal integrasi nasional, hubungan antara Papua dan Jakarta itu bukan urusan Jakarta. Itu urusan dunia. Pastinya. Tidak boleh berpikir bahwa urusan Jakarta lah yang bisa menyelesaikan persoalan. Enggak. Itu enggak. Indonesia tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Itu malah ada. Itu tidak tahu Allah akan ada momentum tertentu bisa terjadi sesuatu. Jangan memancing, jangan meninggalkan kesan-kesan buruk. Tidak boleh meninggalkan kesan buruk. Karena apa? Bagaimanapun semua orang yang dulu Belanda juga lakukan pembangunan dari Anyer sampai Panarukan. Dia juga lakukan sama. Pembangunan yang dilakukan di Papua juga sama saja. Orang Papua tidak memang dulu apakah Belanda meninggalkan
pembangunan yang luar biasa di Indonesia, kemudian lantas Belanda memusuhi atau kita memusuhi. Pembangunan itu given. Iya. Belanda membangun, tetapi rakyat Indonesia menentang Belanda. Iya. Oh, terima kasih Belanda, luar biasa kamu membangun. Tidak ada peristiwa-peristiwa perlawanan di Nusantara ini meskipun sudah dibangun Belanda. Tetapi toh ujungnya juga Belanda lepaskan Indonesia. Jadi gini, pemerintah Jokowi itu tidak usah berpikir. Cara berpikirnya itu harus berpikir masa depan, pandangan jangka panjang. Iya. Bahwa jangan anggap kita itu kuat. Ya, kita itu kuat. Kenapa saya ngomong ini? Karena kita ini mau jadi pemimpin Indonesia. Kita ini mau jadi pemimpin Indonesia. Karena itu kita mau jadi pemimpin Indonesia. Tapi kalau pemimpin meninggalkan legasi yang buruk, kita juga untuk bangun rakyatnya susah juga. Jelas. Kita kan mengalami kesulitan. Jelas. Ya, Itu. Jadi pemirsa, kita udah mendengar penjelasan yang gamblang. Ini kalau dijabarkan sangat luas dan penuh arti persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa terakhir saya mau menyampaikan satu kutipan bahwa kebebasan itu artinya bebas melakukan kebaikan dengan melihat yang lain dan bukan kebebasan untuk melakukan kejahatan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita ketemu Selasa depan di Cyber TV di Indonesia Leaders Club yang tidak pernah menyudutkan pemirsa, tidak pernah menyudutkan para narasumber, tapi kita mengambil semua narasumber untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, dan COVID-19 sirna dari bumi ini tahun ini juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita kasih hadiah lukisan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.